agenda besar politik. Kalimat ini menjadi komentar pembuka Jokowi menanggapi kasus ijazahnya yang semakin mendekati proses penetapan tersangka di Polda Metro Jaya. Tak hanya itu, menguatnya desakan untuk memakzulkan putra sulungnya dari jabatan Wapres membuat Jokowi menduga hal tersebut adalah motif untuk menurunkan reputasi politik keluarganya. Memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade. Termasuk isu yang untuk pemakzulan Mas Gibran termasuk itu. Ya. Jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik. Sikap Jokowi yang secara terbuka menyebut ada agenda besar politik di balik serangan soal ijazah dan pemakzulan Gibran dinilai tak lepas dari ekses pemilu 2024 yang menyisakan residu politik dari mereka yang ada di seberang kekuasaannya selama 10 tahun. Hal ini membuat Jokowi melakukan pendekatan politik dengan istana untuk memastikan posisi Gibran tetap aman sebagai Wapres. Menegaskan bahwa ekses Pilpres 2024 belum sepenuhnya selesai maupun residu-residu politik dari kepemimpinan beliau selama 2 periode dari 2014 sampai 2024 yang meninggalkan luka bagi sebagian kalangan yang berada di seberang kekuasaannya secara politik. Yang dilakukan oleh Pak Jokowi beserta keluarga Solo adalah menjaga relasi dan keintiman dengan istana Presiden Prabowo agar tetap harmonis dan punya arahan yang lebih strategis. Dan itu direspon dengan cukup positif oleh istana dengan memberikan penugasan secara spesifik kepada Mas Wapres Gibran untuk menyelesaikan beragam macam problematika persoalan di tanah Papua. Di tengah ramainya isu pemakzulan Gibran hingga keraguan sejumlah pihak dengan ijazah Jokowi, Presiden Prabowo mengeluarkan mandat penugasan Wapres Gibran ke Papua untuk mengurusi percepatan pembangunan di sana. Gibran pun menyatakan siap ditempatkan dimanapun. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu siapa sebenarnya yang disasar Jokowi atas pernyataannya jika agenda besar politik betul-betul ada untuk merusak reputasi politik keluarganya? Kita bahas bersama dengan Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, dan juga ada Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Bung Ray dan Bung Mardi, selamat petang. Selamat petang. Sore, Bung. Baik, saya ingin ke Bung Ray dulu. Bung Ray, ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa ada agenda politik besar terkait dengan polemik ijazah palsu, termasuk juga pemakzulan Gibran, saya minta analisa Anda, apakah betul pernyataan tersebut atau memang ternyata polemik ini hanya upaya untuk kemudian membongkar kasus hukum? Iya, dua-duanya bisa. Karena dua-duanya juga bertalian kan. Kalau misalnya kita memasukkannya dari kasus hukum, ya dengan sendirinya implikasinya kepada popularitas, tingkat kesukaan dan juga tingkat penghormatan orang terhadap Pak Jokowi selama ini. Sebab kalau misalnya dapat dibuktikan bahwa ijazah itu tidak asli, itu kan dengan sendirinya akan mendowngrade ya apa yang selama ini sudah dicapai oleh Pak Jokowi gitu. Jadi dua hal ini nggak terpisah antara proses hukum yang sedang berlanjut dengan terjadinya siklus antara popularitas, ya tingkat kepercayaan, ya kemudian penghormatan terhadap keluarga Pak Jokowi gitu. Oke, saya ingin ke Bung Mardi. Bung Mardi, kalau memang betul ada agenda politik besar di tengah polemik ijazah dan juga pemakzulan Wapres Gibran, menurut Anda, siapa lawan politik Pak Jokowi yang kira-kira merancang ini? Ya, kalau bicara soal lawan politik tentu saya setuju ya, residu politik dalam kontestasi Pilpres 2024 yang lalu tentu masih tersisa cukup banyak ya. Dan di masa kepemimpinan Pak Jokowi, 10 tahun masa kepemimpinan Jokowi tentu juga banyak kelompok-kelompok kepentingan yang merasa tidak diuntungkan atau merasa juga beberapa
hal yang diamputasi oleh Pak Jokowi yang memang pasti standingnya demi kepentingan bangsa dan negara. Misalnya ada ormas yang dibubarkan dan lain sebagainya, mungkin juga itu juga menjadi bagian yang cukup dapat diduga kuat bahwa bagian-bagian yang punya irisan dengan orkestrasi yang sekarang ini dibangun. Karena sekarang ini kan nggak selesai-selesai ya urusan Pak Jokowi ini. Semua urusan yang ada kaitan dengan Pak Jokowi selalu ditarik-tarik bahwa memang ini persoalan yang penting untuk dipersoalkan, sehingga itu patut diduga ada keinginan untuk mendowngrade reputasi dan lain sebagainya Pak Jokowi dan keluarga. Tapi memang dalam Pilpres 2024 kemarin menjadi kunci ketika ternyata Pak Jokowi juga menjadi kunci kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, Bung Ray, menurut Anda yang paling memungkinkan, yang merancang jika betul ada skenario ini dari dalam koalisi atau dari luar? Ya kalau tadi kan disebutkan orang-orang yang merasa kalah dalam Pilpres itu. Yang kalah itu kan ada dua kan. Satu pasangan Anies Baswedan Caimin, dan yang kedua Ganjar dan Pak Mahfud. Yang satunya diusung oleh PKB dan Nasdem, yang satunya diusung oleh PDI Perjuangan. Nah kalau disebut orang-orang yang kalah itu ya mungkin berkisar sekitar situ. Pertanyaannya adalah kalau kita korelasikan antara dua ini dengan mereka yang sedang katakanlah misalnya satu mempersoalkan ijazah, kedua mendorong pemakzulan Gibran gitu, ada keterkaitan langsung nggak? Kan itu dulu alat ujinya tuh. Kalau kasus ijazah ini misalnya kan sejak 4 tahun yang lalu tuh, udah dipersoalkan oleh mereka, apakah itu Roy Suryo apa siapa macam-macam dan sebagainya. Artinya justru kala Pak Jokowi masuk pada periode kedua di mana Pak Jokowi saat itu masih bersama dengan PDI Perjuangan. Tapi gini Bung Ray, kenapa yang harus disasar sosok dari Presiden ke-7 Joko Widodo? Maksudnya kenapa Pak Jokowi yang Betul. disasar? Yang jadi sasaran tembaknya kenapa Pak Jokowi? Ya kita nggak tahu orang-orang mau sasar siapa kan itu pertama ya hak warga negara, kedua memang boleh jadi orang merasa bahwa Pak Jokowi itu punya masalah gitu ya, yang ketiga juga mungkin ada juga orang merasa bahwa kebohongan-kebohongan yang kayak begini di dalam sistem pemerintahan kita dan perilaku politik kita itu harus dihentikan. Dan oleh karena itu harus dibongkar. Banyak sekali motifnya, nggak akan ada satu motif tunggal di dalam hal itu gitu. Nah cuman apapun motifnya misalnya dari sekian banyak itu, jelas kalau kasus ini bergulir, ya potensial akan menurunkan kredibilitas Pak Jokowi. Nah cuman apakah ada kaitannya dengan mereka-mereka yang sakit hati? Itu yang saya uji tadi. Misalnya kalau kita kaitkan dengan ijazah palsu, kasus ini udah 4 tahun yang lalu bergulir. Saat itu Pak Jokowi misalnya masih bersama dengan PDI Perjuangan. Jadi kala itu nggak terlalu besar karena salah satu backup dari Pak Presiden itu, Pak Jokowi itu adalah PDI Perjuangan, partai besar. Nah sekarang hampir partai-partai ini boleh disebut tidak bersuara di belakang Pak Jokowi khususnya yang berkenaan dengan ijazah palsu. Jadi backup Pak Jokowi sebetulnya yang makin melemah gitu. Betul seperti itu Pak Mardi. Terlalu sempit ya apa yang disampaikan Ray, karena kan Ray bicara soal dua calon kalah dalam kontestasi 2024. Kita bicara bagaimana orang kecewa, orang tidak diuntungkan, orang sakit hati, tidak hanya dalam kontestasi 2024. Jadi kalau bicara soal ijazah palsu misalnya, kita tahu motor-motor yang itu dekatnya sama siapa, misalnya dekat sama Anies Baswedan, salah satu pasangan calon. Atau misalnya Roy Suryo yang kita tahu misalnya latar belakangnya bahwa dia juga kecewa dengan Pak Jokowi dan lain sebagainya, yang dulu pernah sempat dekat lalu kecewa. Jadi menurut saya semua saling bertaut ya, antara kepentingan orang yang kecewa, orang yang sakit hati, orang yang merasa dirinya dirugikan dalam tanda kutip, dan juga dengan orang-orang yang kalah. Jadi tidak juga akhirnya fokusnya bahwa ini PDIP dan lain sebagainya, bukan soal itu juga, bahwa ada kepentingan yang bertaut dan saling menunggangi, saling mendukung. Inilah menjadi orkestrasi yang dimaksud bahwa memang ada agenda besar terkait dengan apa yang selama ini didiskreditkan kepada Pak Jokowi dan keluarga, termasuk pemakzulan, bahwa mereka tidak mau bicara soal mereka tim suksesnya Anies Baswedan. Ya tentu kita tahu bahwa isu pemakzulan itu para purnawirawan TNI itu semua mayoritas kunci dari tim suksesnya Anies Baswedan, itu sudah clear, jelas.
Baik, kami sudah dapat poinnya. Saya ingin ke Bung Ray lagi. Bung Ray, kalau kita melihat respon dari Pak Jokowi saat ini ketika sudah diserang dari kanan dan kiri, apa pesan yang kemudian ingin disampaikan? Kenapa tidak terlalu kalem seperti biasanya, ataukah mungkin sudah khawatir? Iya, karena nggak ada teman lagi. Kalau dulu kan Nggak ada teman lagi? teman yang backup beliau. Kenapa? Tidak ada teman Dan lagi berarti sekarang sudah tinggal- ditinggalkan teman-teman politiknya? Betul, ada tinggal Semar ya kan, tinggal si ini, tinggal yang kalau Enggak bersuara lah. pun, ya belum Kalau tentu Ray memang tidak kencang berteman sekali sama gitu. Pak Jokowi. Nah, buat karena nggak ada Pak teman, Jokowi mau banyak, tidak ya mau. banyak teman Pak Jokowi. Termasuk teman Tunggu dulu. baiknya kan Presiden Prabowo yang ini merisaukan Ray moderator, dan kawan-kawan. kita mau diskusi saling sela atau mau diskusi satu-satu. Tunggu dulu. Oke, Enggak. oke. Bung Mardi sepakat nggak nih kalau Diskusi Pak Jokowi udah ditinggal teman-teman atau mau politiknya? diskusi satu-satu. Baik, Itu baik. dulu. Baik, Bung Mardi sepakat nggak? Jangan saya ngomong ya. Ya, oke. Sebentar ya. Ngomong Ray, ngomong Ray. Gitu. Kalau saya sela-sela, saya juga bisa itu soalnya. Nah, Siap. jadi nggak ada teman lagi. Oke. Kan itu yang saya sebut tadi, hampir semua partai politik nggak mau berbicara kok soal apa namanya itu ya, ijazah palsu. Artinya Kalau khawatir nggak- kalau Pak Jokowi udah mulai khawatir, bisa dibilang seperti itu? Nah, sekarang ini yang ada adalah apa yang disebut dengan apa namanya itu ya, relawan-relawan beliau. Ya. Tapi kan relawan beliau juga satu-satu kan, misalnya udah ada yang berubah nama dari apa namanya itu Jokowi apa menjadi Prabowo apa, misalnya begitu kan, berubah itu. Oke, Dan oke, oleh karena makin tidak ada teman, yang mau tidak mau ya Pak Jokowinya harus keluar. oke, Bung. Kita lihat sekarang ini. Baik, baik, kami sudah dapat poinnya. Bung Mardi, betul nggak tuh apa yang kemudian disampaikan oleh Yang Bung Ray? yang Mulai ditinggalin nih sama teman-teman politik Pak Jokowi. Kalau Jokowi tidak berteman sama Ray Rangkuti itu sudah jelas, clear. Bahwa Jokowi banyak teman itu juga clear. Tapi yang menjadi risau Ray Rangkuti dan kawan-kawan, ternyata sampai detik ini, sampai titik ini, Pak Jokowi berteman baik dengan Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Yang mereka-mereka ini yang berusaha masuk ke lingkaran kekuasaan agak sulit juga. Atau misalnya juga tim sukses dulu, yang di eranya Pak Prabowo 2019 misalnya, yang sudah lari dari Pak Prabowo ini kembali susah juga kembali kan gitu loh. Karena Pak Prabowo-nya masih berteman baik, masih sangat menghargai Pak Jokowi sebagai bagian dari kawan baiknya Pak Prabowo yang memang sejak 2019 bergabung di kabinetnya Pak Jokowi. Jadi kalau dibilang tidak ada teman, mungkin karena Ray itu tidak berteman dengan Pak Jokowi, bukan karena Pak Jokowi tidak ada teman. Masih banyak sekali. Oke. Bahkan masyarakat juga masih banyak yang mencintai Pak Jokowi, itu kan faktanya. Jadi Karena yang dimaksud Pak banyak Jokowi itu. kemarin itu hanya menyasar lawan-lawan politiknya di mungkin Pilpres kemarin. Siapa maksudnya itu? Ya, kan dalam setiap ketokohan politik tentu ada lawan. Setiap positioning politik tentu juga ada yang berseberangan. Jadi ketika ada serangan-serangan terhadap seseorang secara pribadi maupun secara keluarga yang terus-menerus didengungkan, tentu muatan politiknya kental. Jadi ketika Anda berani sebut partai politiknya? bukan saja partai politik, saya rasa kan begitu ya, bukan saja soal partai politik. Oke. Bahwa memang ada kontestasi yang baru lalu, ada residu-residu, itu sudah jelas. Bahwa ada sisa-sisa sudah jelas. Bahwa ada barisan sakit hati, barisan kecewa ketika Pak Jokowi memimpin bangsa ini 10 tahun, itu juga sudah jelas. Mereka pikir 2024 Pak Jokowi selesai. Oke. Ternyata Pak Jokowi semakin mesra dengan Pak Prabowo, bahkan Oke. anaknya jadi wakil presiden, dan itu ancaman kan? Baik. Buat orang-orang yang merasa sakit hati gitu. Baik, saya ingin ke Itu Bung Ray. Bung Ray, artinya yang meninggalkan Pak Jokowi ini siapa partai politiknya, siapa tokoh politiknya? Kan saya udah ulang, ini yang ketiga nih. Oke, Coba tekankan lagi, Bung Ray. ada nggak partai politik yang berbicara soal ijazah Pak Jokowi? Ya. Nggak ada. Kan kalau dahulu saya mengatakan backup Pak Jokowi itu masih ada, namanya PDI Perjuangan. Oke. Jadi sekalipun 4 tahun yang lalu kasus ijazah palsu misalnya udah dipersoalkan orang, tapi karena ada backup yang cukup dari PDI Perjuangan, relatif isu ini dapat lebih ditekan. Oke. Kalau sekarang nggak ada partai. Termasuk Bahwa Pak Jokowi partai masih politik cukup. di dalam pemerintahan. Jangankan soal ijazah palsu, soal apa namanya itu Pemakzulan. pemakzulan ya, Oke. Gibran aja baru Golkar yang menyatakan menolak. Yang lainnya itu sampai sekarang kan belum menyatakan sikap. Di luar itu ada Nasdem. Oke. Tapi kan belum kelihatan secara tegas pernyataan penolakan itu gitu.
Nah itulah yang saya sebut tadi, semua orang berteman, tapi belum tentu mau bantu, gitu loh kira-kira. Oke, baik. Ini yang menurut Baik, saya salah ya. Baik, kami sudah dapat poinnya. Terima kasih Ya. untuk jawabannya Bung Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, dan juga Bung Mardiansyah Saya sedikit Semar, aja, Ketua Ray Umum Rangkuti Rampai itu salah Nusantara. itu soal bahwa belum ada Baik, respon partai terima kasih. politik, karena bukan Golkar saja. Baik, baik, sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Sampai berjumpa kembali. Saudara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut praktik beras oplosan yang diduga melibatkan 212 merek